Gini, perjamuan kudus yang Anda kenal semua sekarang ini, yang 90% gereja di dunia melakukannya, kecuali kita ya, itu adalah ritual yang sebetulnya yang gereja lakukan itu ngambilnya dari dewa pagan Dionysius loh, bukan dari tradisi Yahudi. Nah, kalau tradisi Yahudi itu dia benar-benar mecah roti yang keras itu loh, dipecah-pecah itu loh. Terus dia makan Maksa. ya sama roti dengan sop sayur pahit, terus sambil makan Oh, domba. Buya El ya, apa Bapak Adi, silakan. Shalom, Pak. Shalom. Ini saya ada titipan juga sih dari Pak Hadi. Tanya soal, Luar biasa. Benar. ya ada dua pertanyaan. Yang Ya. satu adalah Pak Hadi nanya, apakah perjamuan kudus itu termasuk ritual atau bukan? Lalu ya kalau gitu. Yang kedua saya menanyakan tentang sikap kita terhadap reinkarnasi. Iya benar ya. Kalau perjamuan kudus itu ya enggak gini. Perjamuan kudus yang Anda kenal semua sekarang ini, yang 90% gereja di dunia melakukannya, kecuali kita ya, itu adalah ritual. Ya, itu adalah ritual. Kalau Kecuali kita Pak Paul tuh gimana maksudnya? Pak Paul juga ngelakuin kita enggak, beda. kita perjamuan kudus yang inilah darahku, pakai cawan kecil sama roti begitu ya. Nah, itu ritual. Yang sebetulnya yang gereja lakukan itu ngambilnya dari dewa pagan Dionysius loh, bukan dari tradisi Yahudi. Nah, kalau tradisi Yahudi itu dia benar-benar mecah roti yang keras itu loh, dipecah-pecah itu loh. Terus dia makan Maksa. ya sama roti dengan sop sayur pahit, terus sambil makan domba. Iya kan? Hanya setahun sekali. Iya, sambil makan domba Paskah kan. Pesah Nah, gitu. terus makannya dia harus ikat pinggang kan, sama bawa tongkat. Itu ritualnya orang Yahudi yang benar. Tetapi yang dilakukan oleh 90% gereja di dunia, karena yang 10% mereka melakukan seperti orang Yahudi. Ya, ada beberapa gereja yang benar-benar melakukan seperti orang Yahudi. Ada, cuman 90% gereja di dunia melakukan ritual yang dilakukan oleh dewa pagan Dionysius. Karena dewa anggur, ya. Itu diambil Jadi dari sebaiknya kita jangan. ya enggak masalah, boleh-boleh saja. Lalu yang benar yang mana? Yang benar yang kita lakukan. Apa itu? Inilah darahku, inilah tubuhku yang terpecah-pecah. Lalu para murid, dari mana kita belajar perjamuan kudus yang benar? Dari para murid. Para murid tiap hari memecah roti. Ternyata memecah rotinya maksudnya apa? Diakonia, bagi-bagi makanan. Ya kan? Inilah darahku untuk menjadi setiap kali kau minumnya, kamu memberitakan kematian Tuhan. Pemberitaan Injil kan? Jadi marturia dan diakonia itulah perjamuan Tuhan kita. Ya kan? Bagi-bagi makanan tiap malam itu loh kita itu loh. Itulah perjamuan Tuhan. Termasuk di internal kita sekarang ada yayasan Bun Pagi, kita mulai bagi-bagi ya kan. Minimum sembako, token listrik, ya kan. Minimum itu dulu kita. Ya kan? Nah, itu kan kita membagi-bagikan. Jadi saudara-saudara yang ada dalam komunitas kita yang memang berkekurangan ngomong aja nggak apa-apa. Bilang laporan ke Pak Apeng ya. Ada hotline-nya Bun Pagi, Yayasan Bun Pagi. Sudah jadi belum ya hotline Yayasan Bun Pagi sebentar? Bun Pagi. Nah ini ya, yang hanya bagi orang yang aktif di Zoom kita ya. Kalau nggak aktif di Zoom kita nggak bisa bantu ya. 0812 77 600 200 ya, hotline-nya Bun Pagi. Kita kan bantu sembako dulu ya, sembako dan token listrik dulu lah minimum ya. Sembako dan token listrik. Token listrik itu kan paling 100.000 sebulan kan. Nah, komunitas kita dulu internal. Ya, kita bantu. Nah, itulah membagi roti kita kan. Inilah tubuhku yang terpecah bagimu. Jadi kita yang berkelimpahan,
Ya, kita membagi kepada yang berkekurangan sehingga terjadi Kisah Rasul 4. Tidak ada seorang pun yang kekurangan di antara mereka. Ya kan? Nah, kita mau supaya nggak ada kekurangan di antara kita. Paling nggak harus bisa makan, listriknya tetap nyala, dah itu saja. Minimum itu dulu. Syukur-syukur kita nanti bisa bayarin sekolahnya sama kita bisa mengupayakan kesehatan. Ya, kita pengennya begitu. Kalau Nah, yang itu. 1 Korintus 11 itu gimana, Ya, itu. Pak? Kan pada waktu Ya, malam waktu dia diserahkan. ya. Jadi Paulus lagi ceritanya apa tuh 1 Korintus 11? Mereka lagi perjamuan malam tapi pesta pora. Lalu yang kaya raya itu makan duluan kan. Wah, makan. Sementara yang miskin nggak kebagian. Makanya dimarahin sama Paulus. Nggak boleh kamu gitu. Yang kaya makan di rumah. Supaya yang miskin makan dulu kan. Coba lihat dari mulai itu kan. Lalu dia cerita. Ini loh perjamuan Tuhannya. 1 Korintus 11 ayat 26. Gitu. Ya, jadi ceritanya begitu. Supaya yang miskin bisa makan. Kamu mau mempermalukan orang-orang miskin ini ya? Kan gitu kan ditanya, ditegur sama Paulus, dimarahin. Makanya banyak yang sakit bahkan mati. Kenapa sakit? Di rumah udah delojo, di situ makan delojo lagi. Gimana nggak stroke coba? Dan itu orang-orang Yunani kan, orang-orang Korintus ini kan. Makanya sambil tiduran kan, pesta pora. Pesta pora makanya bener-bener pesta pora. Tiap hari mereka pesta pora kayak begitu, bergantian. Nah, saya jadi ingat orang Batak, orang Manado nih ya, kalau lagi pesta di rumahnya, ada pistonan, pasti itu tadi kan, wah pesta pora kan. Nah ini tiap hari loh, yang di 1 Korintus 11 itu tiap hari mereka lakukan loh. Nah, terus dimarahin sama Paulus, kamu melakukan perjamuan Tuhan dengan cara yang tidak layak. Jadi biarkan yang miskin itu makan, dan kamu layak. Inilah tubuhku yang terpecah bagimu. Dipecahkah? Seperti yang dilakukan oleh para rasul di Kisah Rasul 4 sama Kisah Rasul 5. Kisah Rasul 2 sama Kisah Rasul 4. Itu yang dimau oleh Paulus. Konteksnya seperti itu, ya kan? Jadi bukan yang inilah tubuhku yang terus bikin upacara sambil aku melihat Tuhan sambil nangis-nangis. Enggak loh, tapi membagi roti itu benar-benar membagi. Sudah nggak ada ritual sama sekali. Perjanjian baru itu kita udah nggak sentuh ritual sama sekali loh. Baptisan ritual bukan. Nah ini saya mau ngelurusin ya. Ada yang menganggap baptisan, masih ada yang menganggap baptisan simbol. Bukan ya. Baptisan itu bukan simbol. Mengapa? Karena air itu ada di alam jasmani dan ada di alam rohani. Jadi itu bukan simbol, itu benar-benar harus dilakukan baptisan itu, bukan simbol. Karena saksi, air itu yang menghubungkan dunia jasmani dan rohani loh. Air itu. Ya kan? Di sorga ada air, di sini ada air. Di alam fana ada air, di kekekalan juga ada air. Dan dunia dibaptis dengan air. Ya kan? Zaman Nuh kan? Orang Israel dibaptis di dalam Laut Teberau. Kita semua dibaptis dengan air. Karena di dalam 1 Yohanes 5 ayat 8 ada 3 saksi. Ya, air, darah, dan roh. Jadi itu bukan ritual dan bukan simbol. Air itu saksi. Kita dicelupkan di air. Airnya itu di dalam nama Yesus. Ya kan? Makanya harus air, nggak boleh bendera. Beda ya. Harus air, nggak boleh bendera. Unik ya. Itu, Bu Yael. Tadi satu lagi apa yang saya lupa? Reinkarnasi. Oh ya, reinkarnasi. Saya nggak percaya reinkarnasi ya. Logikanya begini loh. Manusia kan tambah banyak nih. Dulu manusia cuma 1 miliar, sekarang 7 miliar. Lalu yang 6 miliar ini reinkarnasi dari kutu, dari caplak. Rohnya ini loh, roh yang 6 miliar ini dari mana? Apa dari caplak, dari semut? Karena semutnya berbuat baik lalu jadi manusia begitu, ya kan? Iya kan? Harusnya kalau mau fixnya ya harus ada yang dengan jujur menghitung jumlah caplak, menghitung jumlah makhluk hidup, lalu rohnya yang pindah ke manusia berapa banyak. Jadi balance nggak jumlahnya totalnya ini, jumlah populasinya ini, ya kan? Manusia Tapi, jadi binatang katanya. ya, manusia jadi binatang. Lalu yang komodo pada kemana? Ya apa yang dinosaurus itu? Oh berarti dinosaurus pada reinkarnasi jadi apa nih sekarang nih?
ya kan? Ya enggak? T-Rex Iya. ini pada reinkarnasi jadi apa nih T-Rex-nya? Nah, termasuk sama, siapa yang mau reinkarnasi jadi kutu anjing, jadi caplak, ya kan? Nah, eh, itu kan semua adalah filosofis kan, sebenarnya dalam metafora kan, kehidupan yang lebih baik, terus mencoba, itu kan pengennya manusia kan. Kepenginnya kita kan begitu kan, supaya kita jadi lebih baik hidupnya. Pada kenyataannya kan nggak bisa kan. Iya. Kalau di Kristen kan apa ya, maksudnya di kitab suci kita kan satu kali saja ya, katakan Mbak Ya, Ibrani. manusia hidup satu kali, setelah itu dihakimi. Iya. Heeh, dihakimi. Ini Nah, jadi tapi saya tidak berkata reinkarnasi itu sesat atau apa ya, nggak bisa ngomong begitu juga. Kita semua sama-sama nggak tahu, belum pernah mati, ya kan? oh, oke. Sama-sama nggak tahu dan kita belum pernah mati, gitu. Nah, nanti ada lagi, ya, makanya saya kan yang sering saya bertanya kan, mau nggak? Siapa yang mau kalau reinkarnasi nanti ya lahir di keluarga yang kaya raya, ya di rumah yang megah, disayang-sayang, ya kan? Boleh punya istri 2 atau 3, dari lahir sampai matinya disayang, dimanja. Isinya boleh 2 atau 3. Saya mau semuanya. Lalu saya yang jadi ini kan dewa dewa tukang reinkarnasi, dewa reinkarnasinya. Terjadilah, celing. Lalu jadi apa saudara? Jadi anjing golden. Iya kan, anjing golden lahirnya di rumah orang kaya, disayang-sayang. Terus nanti istrinya kan 2 kan, boleh kan? Anjingnya jadi pejantan dia kan maksudnya kan. Jadilah dia anjing golden. Loh kok jadi anjing golden? Iya kan disayang-sayang kamu seumur hidupmu disayang-sayang gitu anjing golden itu kan. Kan begitu. Kan nggak asik juga kan. Kan begitu kan, mau reinkarnasi turun, kalau manusia jadi anjing golden disayang-sayang gitu, turun apa naik? Nah, susah kan? Begitu jadi manusia kita dikejar-kejar, nanti diselingkuhi, ada lagi ribut lagi sama ini, nanti di pinggir jalan kelahi, nanti dipersekusi sama orang Islam. Tapi kalau jadi anjing golden kan nggak mungkin dipersekusi kan? Lebih bahagia mana anjing golden atau kita manusia? Siapa yang ingin jadi anjing golden, boleh katakan amin. Reinkarnasinya jadi anjing golden. Saya emang nggak mau, tetap jadi manusia ya. Dalam kondisi apapun pokoknya saya tetap mau jadi manusia kalau reinkarnasi. Kalau bisa. Kan nggak ada yang mau kan jadi anjing golden kan. Kalau oh saya seneng jadi anjing golden Pak, kenapa? Soalnya dipeluk-peluk sama wanita cantik. Iya kalau yang punya wanita cantik. Tadi kan nggak disebutkan wanita cantik. Kalau yang meluk-meluk yang lain ya kan, misalnya Tesi atau siapa begitu kan, puyeng loh. Lucinta Luna, ya biar cantik tapi kan puyeng juga kan dipeluk-peluk sama Lucinta Luna. Mumet juga. Iya kan. Eh, jadi anjing golden saja Pak, itu serah kalau mau jadi anjing golden, disayang-sayang. Itu reinkarnasi ya. Itu saya kalau guyonan sama teman-teman yang percaya reinkarnasi gitu, tapi bukan bermaksud ledek ya. Kan namanya bercanda kan boleh. Itu kan pilihan yang sulit kan disayang-sayang itu kan, disayang, dimanja, boleh punya istri 2 jadi pejantan. Gitu Bu Yael. Tapi ya memang itu tadi ya, artinya kita juga jangan menghina orang yang percaya reinkarnasi karena sama-sama belum mati, kita nggak tahu. Tetapi kalau saya tidak percaya reinkarnasi, tadi saja secara nalar aja hitungannya nggak masuk. Apakah binatang sekarang menjadi tambah baik? Kan jadi manusia semua kan. Kalau saya sih berpikir manusia makhluk yang paling mulia. Jadi orang bereinkarnasi jadi manusia. Ya itu berarti dia mulia, dari binatang jadi manusia. Berarti itu mulia. Masalah dia miskin kaya, itu kan bagaimana si manusia ini melakukannya. Lalu ada yang terlahir dari keluarga kaya misalnya. Oh itu berarti dulu masa lalunya baik. Ya boleh saja apapun, ya kan. Tapi hitungannya nggak pas. Gitu saja hitungannya nggak pas. Gitu.